Mesti mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh kelas 2 di SDIT Widya Duta. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1. Tema 7 itu tentang kebersamaan ya. Tapi untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika. Kita mulai, siap? Oke. Diperhatikan baik-baik ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenal pecahan. Apa itu pecahan? Ada yang bisa menjawab? Oke, pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada satu buah apel. Satu buah apel ini kita akan bagi dua, menjadi dua bagian. Ya, sekarang apelnya menjadi dua bagian. Ya, satu bagian ini nanti ada nilainya. Ya, jadi apel yang tadinya utuh satu, kita bagi dua menjadi sama besarnya. Harus sama besar ya. Satu bagian yang dipotong menjadi dua apel itu dapat dinyatakan sebagai pecahan setengah atau 1/2. Ya, dibacanya setengah atau 1/2. Ya, di sini ada nih lambangnya nih 1/2 atau dibacanya setengah. Biasanya kalian tuh kalau sama adik punya makanan, pasti misalnya ketika adiknya minta, ya udah ya kita bagi setengah-setengah ya. Nah, setengah itu merupakan nama dari pecahan ya. Nah, pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A dan B. Kalau A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Jadi kalau tadi ada 1/2, 1 itu A, pembilang. Sedangkan 2 itu B, penyebutnya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kalau tadi sudah mengenal pecahan 1/2 atau setengah, kita akan mengenal pecahan 1/3. Ya, kalau 1/3 itu berarti ada satu buah benda yang akan dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Seperti ini contohnya. Ada satu buah donat. Ya, donat ini akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, satu bagian ini kita sebut menjadi pecahan 1/3. Jadi, jika benda yang tadinya 1, kita bagi menjadi sama besar, menjadi 3, maka setiap bagian yang ini, yang sudah dipotong-potong ini, itu namanya 1/3. Atau bahasa lainnya 1/3. Ya, itu 1/3 atau 1/3. Jadi 1 itu merupakan nilai pembilangnya dan 3 itu merupakan penyebutnya. Ya, sudah? Bisa dilanjut? Tadi setengah ya, setengah itu dari satu buah benda dibagi menjadi 2. Nah, satu bagiannya namanya 1/2 atau setengah. Kalau yang ini dari satu benda dibagi menjadi 3 sama besar, maka 3 bagian ini, satu bagiannya itu disebutnya 1/3. Jadi ini yang 1/3, yang sebelah sini 1/3, yang bagian bawah ini 1/3. Gitu ya. Sekarang mengenal pecahan selanjutnya. Nah, kalau ini mengenal pecahan 1/4, berarti kayak tadi, dari satu bagian kita bagi menjadi berapa ya? Dibagi menjadi 4. Miss Dwi punya gambar pizza, ya.
Satu pizza ini, satu loyang pizza akan dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ya. Nah, dari setiap bagian ini disebutnya 1/4. 1/4. Jadi ini satu bagiannya 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. 1 itu pembilangnya, 4 itu penyebutnya. Jadi kalau yang atas itu 1 itu pembilangnya, bawahnya itu penyebutnya. Tadi satu bagian dibagi menjadi 4, kita menyebutnya 1/4. Paham ya? Oke, sekarang lanjut. Nah, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Di sini Miss Dwi punya contoh nih. Ibu membeli 10 jeruk. Setengah bagian jeruk disajikan untuk tamu, setengahnya. Sisanya akan ditempatkan di piring. Berapa banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Tadi jeruknya itu dibeli ibu ada 10 ya. Nah, 10 buah ini akan dibagi menjadi setengah-setengah. Maka diambil setengah dari 10 bagian itu, sama-sama besarnya, masing-masing setengah itu isinya ada 5 jeruk ya. Yang tadinya 10 kalau dibagi menjadi 2 itu menjadi 5 buah jeruk. Jadi setengah bagian dari 10 jeruk itu adalah 5 jeruk. Dapat ditulis setengah dari 10 jeruk adalah 5 jeruk. Jadi banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu ada 5 buah ya. Jadi kalau untuk pecahan yang sekarang ini itu kita masuk lagi ke dalam pembagian. Ya, jadi mulai lagi nih menghafal perkaliannya, mempelajari pembagiannya, karena kita akan mempelajari pecahan yang akan berhubungan dengan pembagian. Gambar, Miss Dwi punya gambar. Yang gambar pertama ini ada buah apel. Kalau Miss Dwi mau bagi menjadi 2 bagian, maka apelnya dibelah menjadi berapa ya? Berapa bagian kalau Miss Dwi mau bagi setengah atau 1/2? Dibagi menjadi, dibelah berapa ya apelnya ya kalau mau dibagi 1/2 atau setengah? Apelnya dibelahnya menjadi berapa? Menjadi 2, kita lihat. Ya, betul. Jadi kalau apel mau dibagi setengah atau menjadi dibagi 1/2, maka apelnya itu kita bagi menjadi 2 atau kita potong menjadi 2. Kalau satu apel dipotong dibentuk menjadi pecahan 1/4, berarti dipotong berapa bagian? Dibagi berapa bagian? Miss Dwi punya 1 apel. Apelnya mau dibuat bentuk pecahan 1/4. Maka apelnya akan dipotong menjadi berapa bagian ya? Menjadi 4. Nah, seperti ini. Tuh, apelnya menjadi 4. 1 potong apel ini nilainya 1/4. Ya, jadi ini 1/4, yang potongan kedua 1/4, potongan ketiga 1/4, potongan keempat 1/4. Sekarang ada gambar tomat. Sama seperti yang tadi, Miss Dwi mau pakai setengah dari tomat. Maka tomatnya kita belah menjadi berapa ya? 2, Miss. Menjadi 2. Ya, di sini ada tomatnya yang sudah dibelah menjadi 2. Potongan pertama ini bernilai setengah atau 1/2. Potongan yang kedua pun juga 1/2. Nah, kalau yang ini kuenya dibagi 3. Berarti 1 potong bagian kuenya nilainya berapa ya? 3. 1/3.
1/3. Satu potong ini 1/3. Potongan kedua 1/3. Potongan ketiga juga 1/3. Ya. Yang selanjutnya yaitu gambar telur. Telurnya 1. Kita belah menjadi 2. Maka satu potong telur ini nilainya berapa ya pecahannya? 1/2. Good. Sudah paham ya? Oke. Nah, tadi kalau nilai yang di atas itu disebutnya pembilang. Sedangkan yang di bawah disebutnya penyebut. Misalnya pecahannya 1/2. 1 itu pembilangnya, 2 itu penyebutnya. Ya. Nah, di sini ada kue lagi. Ada 1 buah kue, kita bagi menjadi 2. Maka menjadi 1/2. Good. Kalau dibagi menjadi 4, 1 potongnya berarti 1/4. Kalau dibagi menjadi 3, 1/3. Jadi setiap potongannya itu 1/3. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham ya? Untuk hari ini, Miss Dwi hanya menjelaskan tadi mulai dari pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4, serta mengenalkan pecahan yang dibagi menjadi 2, yaitu atas pembilang, bawahnya itu penyebut. Untuk hari ini, Miss Dwi tidak memberikan latihan ya. Latihannya akan Miss Dwi berikan esok hari di hari Rabu tentang pecahannya. Nanti Miss Dwi akan kirimkan slide PPT ini di grup. Jadi nanti kalian bisa pelajari kembali di rumah. Paham ya? Alhamdulillah. Terima kasih ya.